Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi kita bahas sekarang inverse matrix persegi ya. Melanjutkan yang di sekolah, memperjelas juga. Saya juga ada kesalahan tadi saya nulis 2.2 ya kalau nggak salah, cuman di sini 4.2 ternyata. Tolong diralat ya, yang di sekolah. Inverse matrix ini kita mempelajari yang namanya tadi definisi matrix. Inverse matrix adalah balikan ya. Kalau misalkan saya punya A nya itu 1, itu kebalikannya -1. Cuman di inverse matrix kebalikan ini harus menghasilkan yang namanya identitas. Nah, pada garis bilangan real ya, misalkan di sini 0. Saya pakai apa? Virtual ini. Jadi misalkan kurang atas ini misalkan di sini adalah 0, di sini daerah negatif, di sini daerah positif, jadi gak enak ya. Yang biasa aja. Di sini daerah negatif, di sini daerah 0 nih, di sini daerah negatif, di sini daerah positif, maka akan ada yang namanya inverse ya. Misalkan saya punya A di sini, ketika dijumlah dengan A inverse, dia akan menghasilkan apa? Menghasilkan 0, karena pada operasi penjumlahan A-nya bernilai positif, inverse-nya itu negatif, ketika kita jumlahkan hasilnya akan 0. Beda dengan perkalian, A dikali A inverse menghasilkan. Nah, kalau misalkan di perkalian itu inverse-nya berapa? Dia A-nya misalkan 1 dikalikan dengan kebalikannya. Nah, yang namanya identitas di perkalian itu tidak lagi 0 ya, akan menghasilkan 1. Makanya ketika sebuah identitas ini ketika A dikalikan dengan identitas, maka akan menjadi dirinya sendiri. Itu A ditambah 0 kan jadi A dikalikan 1 kan jadi A juga. Gitu, harus memenuhi beberapa syarat-syarat identitas. Dalam matriks tentunya ada identitas khusus ya, yang namanya identitas matriks. Matriks identitas. Jadi kok jadi A? Benar kalau misalkan saya tulis A-nya dulu aja. Kalau A-nya memenuhi matriks yang berordo 2x2, itu nanti akan ada identitas yang berupa matriks 2x2 lagi, yang ketika dioperasikan akan menjadi matriks itu sendiri, yaitu berapa? Identitasnya 1 0 0 1. Begitupun dengan 3x3. Kalau saya punya matriks 3x3, berarti nanti identitasnya ini 3x3 juga ruangnya. 1 1 1, sini 0, sini 0 0 0 0 0 ya. Seperti itu. Nah, definisinya misalkan M merupakan matriks persegi, dia ordonya n kali n, berapapun itu, kalau dia memenuhi matriks persegi n kali n, maka dia akan memiliki matriks identitas yang berordo sama n dikali n juga ya. Dengan syarat
si matriks si inverse matrix ini ketika dikalikan dengan M memenuhi sifat komutatif, yaitu M dikalikan dengan M inverse-nya, lalu menghasilkan identitas. Nah, ini buktinya, misalkan A adalah sebuah matriks berada N dikali N dengan A, B, C, D. Elemen si A ini dituliskan dengan A sama dengan matriks ini ya. Akan dioperasikan A dikali A inverse sama dengan I. Kita harus pandang I dalam operasi perkalian karena di sini dilihat ya. Maka kita akan temukan si identitasnya ini 1001. Kalian udah paham lah ini Maya ya. Nah, untuk inverse matriks persegi 2x2 kita belajar yang 2x2 dulu ya. Berarti A nya ini misalkan elemennya ABCD. Nah, formula inverse matriks A ditentukan oleh ini lambang inverse ya, A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan A join A. Dengan determinan A berarti ya, seperti biasa kali silang A min BC dan A join A, tinggal dibalik aja. Maaf, ini saya salah. Ini A ya. Nah, salah lagi ini. Seperti itu. Dengan A joinnya berarti A sama D itu dibalik, C sama B nya tinggal kalian berikan minus. Nah, maka didapat model matematikanya A inverse sama dengan 1 per, kita sebut aja ini D, tidak lagi menggunakan notasi ini karena supaya kalian mudah mengingat. D itu determinannya tidak sama dengan 0, maka A disebut non singular atau A mempunyai inverse ya. Namun ketika kalian hitung determinannya 0, langsung aja jawabannya A tidak mempunyai inverse, gak usah kalian buktikan lagi. Ini catatan ini sebagai acuan kalian. Nanti ketika saya memberikan soal yang ternyata soalnya mencari inverse namun determinannya menghasilkan 0, langsung aja jawabnya determinan A disebut singular, tidak mempunyai inverse gitu. Kalau kita bekerja biasakan dengan teorema, tidak lagi yang namanya harus menghitung ini. Pada itu kalau kita punya dasar langsung aja kasih dasarnya. Contoh 4, tentukan inverse dari M. M ini elemennya 2, 3, 1, 2. Seperti biasa kita akan menentukan determinan dari M dulu ya. Berarti 4 dikurang 3 sama dengan 1. Berarti 1 per 1 dikalikan dengan 2 min 1, 3 sama dengan dirinya sendiri. Min 3 ya ini ya. 2 min 3 min 1, 2. Udah ya. Oke. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kalian jangan dulu mensubstitusikan nilai matriksnya, tapi kalian penuhi dulu definisinya sudah sesuai dengan yang kita mau atau belum. Kalau definisinya masih bisa kita sederhanakan, ya kita sederhanakan dulu definisinya. Jangan dulu mensubstitusi A tambah B. Tidak seperti itu cara kerjanya ya. Jadi dibutuhkan yang namanya operasi dulu. Operasi aljabarnya kalian penuhi dulu. Kan ini A tambah B dalam kurung ya. Dalam kurung ini inverse ya. Dalam artian A tambah B inverse itu sama aja kan dengan A inverse ditambah B inverse kan. Kalau kita kalikan ini sama aja kan. Nah, cuman kita maunya gini.
maunya kita itu ini clear dulu, baru kita masukkan A tambah B inverse, kita operasikan dulu sama dengan dikali C sama dengan B inverse. Nah, kalau misalkan saya punya A itu 1, kan nanti A inverse otomatis min 1 kan ya. Kalau saya punya A nya A, berarti A inverse nya sama dengan min A kan. Ini adalah inverse. Inverse kalau misalkan saya punya di sini A jika A tambah B, B nya inverse sama dengan C. Itu kalau kita mau cari A nya ya sama dengan C dikali B, karena B dalam keadaan inverse pindah ruas itu sama dengan mempositifkan nilai ya, karena B inverse kan negatif B kan, negatifnya pindah ruas kan jadi positif kan. Begitupun dengan ini, kita mau cari C sama dengan nih, karena ini perkalian ini penjumlahan, kita geser yang penjumlahannya. C sama dengan, nah A tambah B dalam keadaan inverse digeser jadi A tambah B aja, nggak pakai inverse lagi. A tambah B dikalikan B inverse. Pengen B nya gak inverse gimana, tinggal gini aja, CB sama dengan A tambah B kan, nggak inverse kan. Jadi nggak ada yang negatif. Kalian mempermudah kerja ya. CB kita kalikan, CB nya ada, yang nggak ada itu di sini A nya, karena kita mau membentuk A sama dengan nanti 2 4 1 3 kita kalikan dengan 1 3 2 5 sama dengan A tambah B nya ada ya, 2 4 1 3. A dikali B kita operasikan, 1 saya C dikali, ini masalah penempatan sih, walaupun komutatif tapi kalau gak sesuai saya rancu jadinya, jadi nanti hasil kalimetriknya salah. Ini dulu C dikali B kan, 1 3 2 5 2 4 1 3 2 tambah 2 4 1 3 1 3 2 5 2 4 1 3 1 kali 2 2 3 kali 1 3 tambahkan jadi 5 2 4 4 tambah 5 9 1 4 3 3 1 4 3 3 9 13 2 4 8 8 5 3 15 tambah 8 23 sama dengan A tambah 2 4 1 3. Kalau kita mau bikin A sama dengan, artinya tinggal dipindahkan saja. Ini saya di atas ya, maaf. Berarti kan jatuhnya pengurangan kan. A sama dengan
59 1323 dikurang 24 13. A sama dengan 3 9 8 20. Selesai. Jadi ini merupakan definisi inverse ya. Jadinya tidak selalu kita kerjakan A tambah B inverse itu kita satu perdeterminan. Jadi kalian pandang ini sebagai lawannya. Kalau dipindah luaskan akan mempositifkan si inverse tersebut, seperti itu ya. Nah, ada lagi metode operasi baris elementer atau OBE. Jadi nama penemunya si Gauss-Jordan. Si Gauss-Jordan ini mengerjakan inverse matrix per elemen. Jadi dia melakukan eliminasi baris, didapatlah inverse tersebut. Nah, berdasarkan aturan A dikali A inverse sama dengan identitas sama dengan 1001, bentuk awal penentuan eliminasi Gauss-Jordan adalah, jadi si matriksnya disandingkan dengan identitasnya, nanti kita operasikan akan menghasilkan si inverse matrix tersebut. Nah, pada bentuk di atas dilakukan operasi baris elementer sehingga elemen-elemen matriks A berubah menjadi matriks I dan matriks A berubah menjadi A inverse. Contoh, nih kita akan melakukan OBE terhadap matriks ini. Maka kita tulis dulu 4 min 1. Saya pakai yang tebal aja kali. 4. Yang tebal enak, cuman ketebelan. Kita sandingkannya tidak ini ya, kita bikin garis putus-putus untuk jadi dia masih di dalam kurung si 1 0 0 1. Kita dikatakan berhasil mengerjakan OBE apabila 1001 ini berpindah posisinya ke sini. Nanti yang hasilnya di sini. Saya butuh slide baru, nanti saya pakai di situ aja. Oke. Jadi yang kalian harus ketahui, ini kita boleh kali, boleh ya, kali boleh, tambah boleh, tambah itu boleh. Kita mengerjakan operasi barisnya boleh nih, boleh dikali, boleh ditambah, boleh dikurang, boleh dikali, boleh ditambah, boleh dikurang. Yang tidak boleh adalah dibagi, tidak boleh ya. Kalaupun kalian mau membagi, itu kalikan dengan bilangan pecahan, sama aja kan. Jadi judulnya bukan membagi langsung. Misalkan baris 1 bagi 2 itu gak boleh. Kalau baris 1 kali setengah itu boleh. Nah, gimana caranya supaya ini jadi 1, supaya ini jadi 0, supaya ini jadi 0, supaya ini jadi 1. Gimana caranya ya? Kita mau yang paling gampang supaya nggak berubah-ubah itu 0 sebenarnya. Kita harus berpikir bahwa kalau 0 kan, kalau operasi perkalian tidak berubah, cuman dia dilemanya nanti kalau kita mengerjakan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan akan berubah ya. Maka
Sebenarnya kita bebas mau jalannya kemana aja, cuman kalian harus pakai strateginya ya. Nah, si 2 pengen jadi 1, paham ya? Si 2 pengen jadi 1. Pandangan yang termudah kita adalah si 2 pengen jadi 1. Gimana caranya? Dengan menjumlahkan 2B, dengan menjumlahkan B2 ditambah B1 ya. B2 jadi B1. Jadi ini B1 kan gak diapa-apain, diemin aja. Yang dioperasikan kan B2 ya. B2 tambah B1 min 6 tambah 4 adalah min 2. 2 tambah 1 1, 0 tambah 1 1, 1 tambah 0 1 ya, paham ya? Jadi baris kedua, semua elemen baris ini ditambah dengan baris pertama. 6 min 6 tambah 4 min 2, 2 tambah min 1 1, 0 tambah 1 1, 1 tambah 0 1. Nah, udah selesai nih yang langkah pertama. Baru jadi 1. Kita perhatikan, ini baru jadi yang di sini. Pengennya gimana lagi nih? Supaya ini jadi 0 atau supaya jadi apa? Bisa ini supaya jadi 0. 2B2. Cuman kita harus perhatikan, ini 1 berubah apa enggak gitu. Ya, supaya dia satunya tidak berubah. Ini saya lagi menunjukkan bahwa kalian ketika mengerjakan 1 duluan itu akan berubah ya. Akan berubah nih. Ketika kita mengoperasikan 2B2 tambah B1, nanti akan ada yang berubah. Misalkan saya ambil contoh 2B2 tambah B1 ya. Ini kita santai aja, gak usah buru-buru. Yang dioperasikan masih B2, si B1 nya diamin dulu. Kita emang niatnya mau mengejar si ini, tapi akan ada resiko nanti suatu saat kalian mengerjakan bolak-balik lagi ya. 2B2 berarti 2 dikalikan min 2 kan min 4. Min 4 tambah 4 itu 0. 2 dikalikan 1 kan 2. 2 tambah 1 1. Alhamdulillahnya tidak berubah. Alhamdulillahnya kalau saya. Jadi suatu saat kalian pasti ngerasain yang namanya, oh kok bolak lagi sih, bolak-balik lagi. 2B2, 2 dikali 1 2, 2 ditambah 1 3. Kalau yang ini gak masalah. Kalau masalah tuh yang ini. 2B2 1 tambah 2B2 2 tambah 0 2. Kok nge-lag guys. Nah, 1 0. Apakah udah aman? Belum tentu ya. Belum tentu. Cara termudah nih ngapain nih? Sasaran. Ini kita pengen jadi 0. Lihat, perhatikan. Ini kan udah jadi 0 nih sama. Ini udah jadi 1. Ini kita pengen jadi 0. Tinggal ditambah aja B2. B1 tambah B2. B2 diem ya berarti ya. B2 diem. 3 di sini 2. B2 diem. 4 ditambah 0 B1 tambah B2, perhatikan. Ini 0, ini 4, ini 2. Pengen jadi 1. Aduh, pengen jadi 1. Gimana nih? Pengen jadi 1. Tapi tidak merubah si 0. Gampang. 1/4 B1. 1/4 B1. B2 diam ya. 0 1 3 2. 1/4 B1 1/4 ini ya 0. 1/4 dikalikan berapa 0 dikalikan berapapun kan hasilnya
0 ya. 4 dikalikan 1/4 1, 2 dikalikan 1/4 setengah. Bener gak? Iya bener. Didapatlah. Ini udah jadi 101, berarti inverse-nya inverse-nya 1 setengah 3 2. Apakah ini betul? Kita cek. Kalau gak percaya, 4 min 1 6 2. 6 ya. Berarti 4 kali 2 itu 8. 6 dikali 1 itu 6, sama dengan 2. Determinannya kan 2, berarti 1/2 dikalikan dengan 2, 4, 6, 1. 1 setengah 3 2. Sama kan? Iya. Bisa cara OBE. Ini cara OBE. Ini cara inverse matrix adjoint. Jadi tergantung perintah mengerjakannya. Ini kalian mengerjakan sesuatu tergantung dari perintahnya, apakah dia pakai apa gitu ya. Tidak lagi sesuka kalian, kecuali soalnya pilihan ganda dan di soal tersebut tidak ada aturan, itu kalian bisa mengerjakan sesuai yang kalian suka. Cuman ketika ada aturan dengan OBE, harus pakai OBE. Nanti ini tenang aja, akan saya ulas lagi di kelas supaya kalian tambah paham. Saya yakin tidak semua paham ya kalau di YouTube ya. Oke. Udah berapa menit saya record? 27 menit. Karena jam luring saya banyak, saya tidak memberikan tugas via video lagi, cuman via YouTube lagi. Cuman nanti saya mohon absensinya di eujian.id dan ujiannya nanti di eujian.com. Untuk pemaparan materi saya tetap lakukan via YouTube untuk darinya. Cukup sekian, sampai berjumpa di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.